Wa min rahmatillah. Kemarin sempat saya singgung beberapa biografi dari Imam Ghazali ya. Siapa masih ingat namanya Imam Ghazali? Nama aslinya apa? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali nama aslinya Muhammad, punya kunyah namanya Abu Hamid karena salah satu anaknya bernama Hamid. Nah, Abu Hamid Muhammad bin, bapaknya namanya juga Muhammad, kakeknya juga namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu kemarin kalau teman-teman masih ingat diambil dari kunyah kakeknya. Kakeknya itu disebutnya Al-Ghazali. Al-Ghazali artinya apa kemarin? Tukang menjahit, tukang tenun ya. Jadi suka ngejahit lah kalau bahasanya. Nah, beliau kemarin lahir ya kurang lebih 1058 lah, atau Hijriahnya 450 Hijriah. Usianya pendek, cuman sampai 53 tahun. Tapi ya sejarah beliau menjadi seorang ulama itu luar biasa. Nah, kemarin sempat kita singgung. Coba. Oh, udah unwanul ma'rifatun nafsi. Nah, ini udah bab yang pertama. Kemarin kita sempat singgung ada sesuatu yang salah ya dalam angan-angan kita menilai agama ataupun dunia ini. Makanya kemarin Imam Ghazali memberikan istilah, ada orang dia pengen nyari kebenaran tapi dia tidak melalui jalan nubuwah, jalan kenabian. Nah, itu diibaratkan orang yang dia itu punya dinar ya, tapi dinarnya itu palsu, punya uang tapi uangnya palsu. Kemudian di akhirat dia, kalau orang Jawa bilang ngundat-ngundat. Jadi bilang kalau dia itu adalah orang yang kaya. Wah, gua mah pahalanya banyak, sholat, zakat, puasa. Padahal waktu di dunia yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan jalur nubuwah, jalur kenabian. Nah, itulah orang yang wahuwa muflisun, adalah orang yang bangkrut. Makanya bolak-balik saya sampaikan kepada teman-teman. Banyak orang jangankan sampai akhirat, di kuburan aja mereka nyesel. Ya, di kitab-kitab kuning itu banyak disebutin. Jangankan akhirat ya, belum sampai akhirat. Di kuburan, di alam barzah, kita itu udah banyak nyesel ntar. Kita nungguin tuh pahala sholat kita. Kan kalau di alam barzah dibalas juga, ya enggak? Sholat, puasa, kan itu amal yang menjadi bagian kita kan. Yang nemenin kita di kuburan kan salah satunya itu. Ya kan? Yang pertama apa? Masih ingat? Al ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang pertama amal soleh, amal soleh. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doa anak yang soleh kepada orang. Ya kan diantaranya itu. Ya termasuk ibadah kita, amal soleh kita, ya sholat, zakat, puasa. Tapi betapa banyak orang nanti di kuburan dia tagih ke malaikat, mana pahala zakat saya, mana pahala sholat saya, mana pahala baca Quran saya. Nggak ada pahalanya semuanya. Ditampakin kemudian sholatnya tanpa ilmu, rusak. Baca Qurannya nggak ngerti tajwid, rusak. Zakatnya, sedekahnya tidak ikhlas, rusak. Semuanya rusak. Itu belum nyampe akhirat ya. Masih di darul barzah, masih di alam barzah. Nah, kalau di alam barzah saja sudah salah, otomatis juga di akhirat jadi muflis, bangkrut. Paham ya maksudnya? Jadi yang disebut bangkrut itu seperti itu. Orang yang dia itu menganggap pahalanya itu banyak ya, karena dia menganggap dirinya udah benar, padahal dia tidak mengikuti jalan nubuwah, jalan yang diajarkan oleh Nabi. Nah, kemudian ketika di akhirat dia minta, dia pengen ditampakkan pahala-pahalanya itu, ternyata nggak ada. Nah, makanya wajib buat kita mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Baris ketiga ya, wa min rahmatillah. Dan itu dari, ini khobar muqaddam, khobarnya didahulukan, nanti mubtadanya di belakang. Kalau mubtadanya di depan, namanya mubtada muawwal. Kan kita seringan mubtadanya di depan ya. Nah, ini ada juga mubtadanya di belakangin, khobarnya diduluin. Nah, namanya khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Wamin, dan itu dari atau bagian rahmatillah, rahmatnya Allah.
Wa min rahmatillah, dan itu dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, li ibadihi, kepada hamba-hambanya, li ibadihi, kepada hamba-hambanya. Jamak dari abdun, abdun hamba, ibad hamba-hamba. Nah ini mubtada'nya. Khobarnya muqaddam didahulukan, mubtada'nya namanya mubtada muakhir, mubtada'nya diakhirkan. Nah, kalau tadi wa min rahmatillah, dan itu dari bagian rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, li ibadihi, kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya berarti nyanyi ke Allah ya. An arsala, adapun Allah mengutus. An arsala, adapun bahwasanya Allah mengutus. Arsala itu mengutus. Ilaihim, kepada mereka. Mereka itu rujuknya ke ibadi. Ilaihim, kepada ibad. Ilaihim, kepada ibad, kepada hamba-hambanya. Mi'ata alfin wa arba'atan wa isrina alfa nabiyyin. Berapa nih Bang Ridwan? Banyak banget nih. Mi'ata alfin, mi'ata 100, alfin 1000, berarti 100.000 lebih. Wa arba'ata wa isrin 24, alfan 1000, berarti 124.000. Mi'ata alfi wa arba'atan wa isrina alfa, 124.000 nabiyyin, nabi. Itu disambung aja ya. Mi'ata alfi wa arba'atu wa isrina alfa nabiyyin, 124.000 nabi. Jadi Allah mengutus dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, total nabi ada 124.000. Tapi yang wajib dihafal, yang diketahui cuma 25. Hafal nggak? Ayo. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu wajib ya, karena itu rukun iman. Yang ada di dalam rukun iman teman-teman wajib hafal. Allah jelas satu, Allah nah. Rukun iman yang kedua, beriman kepada para malaikat. Malaikat yang wajib diketahui 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu harus hafal. Terus percaya kepada Nabi dan Rasul. Terus percaya pada kitab. Wajib yang dihafal ada 4. 1 kitab. Kitab yang wajib dihafal yang harus tahu ada 4. 1 kitab Taurat. 2 Zabur. 3 Injil. 4 Quran. Terus yang kelima baru apa? Percaya pada hari kiamat. Hari kiamat itu cuma 1, udah hari kiamat. Terus yang terakhir yang ke-6, percaya pada qada dan qadar. Itu jelas, qada sama qadar. Tapi yang banyak orang nggak hafal itu malaikat, terus nabi sama kita. Terus minta masuk surga. Nggak boleh, jadi ya harus dihafalin. Maka itu dasar banget. Jadi ada 124.000 totalnya. Yu'allimunana wa yu'allimunan nasa. Yu'allimuna yang mengajarkan. An-nasa akan manusia. Yu'allimuna yang mengajarkan. An-nasa akan manusia. Nuskhatal kimiyai. Ya, resep atau naskah. Apa naskah? Naskah itu diambil dari bahasa Arab. Nuskhoh. Orang Indonesia nggak bisa ngomong nuskhoh. Udah naskah. Naskah itu resep. Resep kimia. Ya maksudnya kimia saadah ya. Yaitu apa kemarin artinya? Sel-sel yang membawa kepada kebahagiaan. Resepnya dikasih dari Allah kepada para nabi. Wa yu'allimunahum, dan kemudian mengajarkan mereka.
Bukan cuma ngasih resep doang, tapi juga diajarkan ke kita, kepada mereka, kaifa, bagaimana, yaj'aluna, menjadikan mereka. Mufradnya berarti apa? Yaj'aluna kan jamak, mufradnya apa? Yaj'alu aja udah dihilangin waw nunnya. Tasniyahnya yaj'alaini atau yaj'alani. Yaj'aluna, menjadikan mereka, ya maksudnya nas ya, rujuknya ke nas. Al-qalba, akan hatinya. Al-qalba, akan hatinya. Ya akan hati juga boleh. Menjadikan hati fi kuril mujahadati, fi di dalam kuril mujahadati, tempatnya mujahadah. Tempatnya mujahadah. Mujahadah apa kemarin artinya? Orang yang bersungguh-sungguh atau berjihad juga boleh. Tapi pakainya hak gede ya, bukan hak kecil. Kalau hak kecil artinya lupa. Kalau pakai hak kecil artinya orang yang tidak tahu terima kasih. Pakainya hak gede. Tempatnya mujahadah. Wa kaifa yutahhiruna, dan bagaimana. Wa kaifa udah tadi tuh. Gak usah ditulis lagi. Bagaimana tadi udah kaifa. Yutahhiruna, mensucikan al-qalba, akan hati. Al-qalba, akan hati. Minal akhlaqil mazmumati, dari akhlak mazmumah. Mana nggak dapat emang? Ada. Kok nggak ditulis? Nggak bawa pulpen? Bawa, tulis. Itu jarang. Bawa. Tulis, jangan bengong, tulis. Jangan bengong terus suruh baca, nggak bisa baca. Wa kaifa yutahhiruna, dan bagaimana mensucikan hati minal akhlaqi, dari akhlak al-mazmumati, yang mazmumah. Mazmumah itu jelek, tercela. Ada akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Lawannya akhlakul mazmumah. Lawan dari akhlak mulia, akhlakul mazmumah, akhlak tercela. Wa kaifa, dan bagaimana yu'addunahu, menunaikan, ya menunaikannya. Menunaikan maksudnya ya menjalankan akhlakul karimah ya, kebalikan dari akhlakul mazmumah, terus menjaga hati dan sebagainya. Lituruki sofai, dengan beberapa jalan. Turuk jalan, torik satu jalan, kalau turuk jalan-jalan. Turuki sofai, jalan-jalan orang yang bersih. Asfiya, sofa itu orang yang bersih. Kama qala subhanahu wa ta'ala, kama seperti halnya seperti halnya berfirman. Kama seperti halnya qala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Kama seperti halnya qala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa, ini firman Allah ya. Huwa adapun Allah itu alladzi zat. Huwa adapun Allah itu alladzi zat, ba'atha yang mengutus fil ummiyina, kepada kaum yang buta ilmu atau buta huruf juga boleh. Ummi itu nggak ngerti apa-apa, dia buta huruf atau buta ilmu. Mengutus apa? Rasulan, akan, singkatannya nimpa. Rasulan akan rasul minhum, dari mereka. Yatlu alaihim, yatlu yang membacakan. Asal katanya tala yatlu. Terus jadi tilawatan. Makanya orang baca Quran disebut tilawatul Quran. Asal katanya tala yatlu tilawatan. Yatlu yang membacakan alaihim, kepada mereka. Alaihim kepada atau atas juga boleh. Alaihim atas mereka atau kepada mereka. Maksudnya kemerekanya itu ummiyin ya. Rujuknya ke ummiyin, orang yang atau kaum yang buta ilmu, buta huruf. Membacakan apa? Ayatihi, ayat-ayat Allah. Ayat jamak tuh ya. Kalau ayatun satu ayat. Nah ini mufradnya. Ayatun satu ayat. Jamaknya
ayat. Beda tuh ya. Yang satu nggak pakai alif, ini pakai alif. Yang kedua ini pakai ta marbutoh, ini pakai ta maftuhah. Ini jamak. Kayak di Yasin tuh ya. Min ayat wa min ayat itu. Kadang orang yang awam bacanya dipanjangin dua-duanya. Ayatin min ayatin. Jadi mama tuh yang kayak gitu. Soalnya ngaji dekat rumah jadi ketahuan. Alaihim ayati, ayat-ayatnya wa yuzakkihim, zakat mensucikan. Wa yuzakkihim dan mensucikan jiwa mereka. Rujuknya ke mana merekanya? Ummiyin. Wa yuzakkihim dan menunjukkan, mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhum dan mengajarkan mereka al-kitab akan kitab, wal hikmata dan hikmah. Al-kitab akan kitab, wal hikmata dan hikmah. Quran surat Al-Jum'ah ayat 2. Surat ke-23 ya. Surat Al-Jum'ah ayat ke-2. Nah, ini saya terakhir dulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita ya, saking sayangnya kepada kita sampai-sampai ngutus berapa tadi? Berapa nabi? 124.000 nabi. Ini biar teman-teman paham ya, biar teman-teman paham kenapa sih sampai segitunya? Karena Allah itu sayang banget sama kita. Saking sayangnya Allah kepada kita sebagai anak turunnya Nabi Adam. Dan memang kita itu bukan ahlud dunia. Kita itu bukan penduduk dunia. Kita itu adalah ahlul jannah. Ini harus saya tekan ini, karena banyak orang nggak sadar diri. Kita itu bukan penduduk dunia, bukan. Kita itu penduduk surga. Ini saya tekan yang berulang-ulang ya, supaya tauhid teman-teman kuat, akidah teman-teman kuat, menghadapi masalah juga kuat. Kita itu bukan penduduk dunia, bukan. Kita itu penduduk surga. Dari mana kita tahu kita penduduk surga? Karena kakek moyang kita, nenek moyang kita, Nabi Adam, Siti Hawa, berdua itu adalah penduduk surga. Karena melakukan satu kesalahan, lalu dapatlah kontrak dengan Allah. Ya udah, kamu taubat dulu deh. Taubat dengan cara istighfar, ya kan, ya, bertasbih dan sebagainya, beribadah dan sebagainya. Diturunkanlah Nabi Adam ke bumi. Kemudian Nabi Adam punya anak, Siti Hawa punya anak, dan seterusnya sampai kita nih sekarang. Nah sekarang Nabi Adam di mana? Ya Nabi Adam balik lagi ke surga karena memang tempatnya di surga. Jadi kita pun bukan penduduk dunia, penduduk surga. Lalu terus di dunia ini ngapain? Iseng doang, iseng doang, cuma main-main doang. Sama nih maksudnya. Ini biar ini tauhid kelas luar biasa ini ya. Ini biar teman-teman nggak salah paham. Jadi kita itu bukan penduduk dunia, bukan. Kita itu penduduk surga. Nah supaya nggak salah jalan, ya, supaya kita tetap nanti jadi jurusan surga, maka Allah berikan petunjuk berupa kitab dan Allah berikan juga orang-orang yang mewakili untuk menjelaskan kitab-kitab tersebut yang disebut Nabi dan Rasul. Yang jumlahnya nggak tanggung-tanggung berapa? 124.000 Nabi. Itu sedikit atau banyak itu? Banyak banget. Saking Allah tuh nggak pengen kita masuk neraka. Paham nggak maksudnya? Itu Allah nyiptain Nabi segitu banyak yang untuk ditugaskan untuk ngajarin kita. Itu karena Allah itu nggak mau kita nih masuk neraka. Makanya kalau ada orang sampai masuk neraka itu udah kebangetan banget. Dicamkan ya. Kalau nanti sampai di akhirat, ya, Allah udah ngirim 124.000 nabi. Allah kirim ulama. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Allah berikan hidayah kepada orang-orang untuk bikin masjid, untuk bikin mushola. Itu kan sebetulnya kan rasa cintanya Allah tuh kepada kita supaya kita nanti juga banyak ibadah masuk surga aja itu. Benar nggak? Sampai Nabi bilang semua umatku itu bakal masuk surga illa man aba, kecuali mereka yang enggan, kecuali mereka yang nggak mau. Terus sahabat nanya, lu bego banget sih Rasul, kok itu ada orang yang nggak mau? Waman aba ya Rasulullah. Lalu siapa yang tidak mau masuk surga ya Allah? Ya Rasulullah.
Maka Nabi menjawab, Rasul menjawab, kalau ada orang yang ato'ani, dia taat kepadaku, maka dia dakhalal jannah, dia masuk surga. Waman asoni, tapi dia bermaksiat kepadaku, kalau ada orang yang nggak mau naatin Nabi, ya nggak mau nurutin perintah Nabi, faqad aba, maka orang tersebut sesungguhnya adalah orang yang enggan masuk surga. Itu sampai di dunia tuh ya. Nanti di akhirat Nabi belain kita juga. Makanya ada syafaatul uzma. Selain syafaatul uzma, ada syafaat kecil, syafaat sogir. Ada syafaat kecil. Apa itu diantaranya? Quran. Quran kalau kita baca nanti juga akan menjadi syafaat. Ya, yaumal kiamat, datang nanti Quran pada hari apa? Pada hari kiamat untuk apa? Memberikan syafaat ya, li ashabihi, kepada orang yang biasa membacanya. Nah, nanti juga ada nabi-nabi yang memberikan syafaat. Ulama-ulama, guru-guru juga akan memberikan syafaat. Ditolong nanti sama ulama-ulama, sama guru-guru ditolong. Tapi saya nggak mau ya. Saya nggak mau nolong teman-teman ya. Untuk masuk surga sendiri ya. Jangan nyari-nyari saya loh. Saya mau masuk duluan loh. Lo masa tiap kali dia, tolong urus diri sendiri. Pokoknya ini saya bilang dari sekarang nih. Saya nggak mau ngurusin orang ya. Masuk sendiri-sendiri aja udah. Pakai amal-amal sendiri. Jangan ngarepin bantuan saya ya. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam neraka itu udah kebangetan banget. Karena dari sejak di dunia sampai di akhirat aja sudah Allah berikan berbagai pertolongan. Iya nggak paham maksudnya? Dari nabi, kitab, masjid musola dibangun, diberikan orang hidayah untuk begini begitu dan sebagainya. Sampai nanti di hari kiamat, sampai nanti di alam barzah, sampai nanti di akhirat ketemu Nabi Muhammad diberikan syafaat. Lah kok amalnya masih kalah aja, masih bobrok aja, kan berarti parah banget tuh orang. Paham maksudnya? Parah banget tuh orang. Ya, mudah-mudahan jangan sampai kayak gitu. Nah makanya ini saya tegasin lagi. Karena kita adalah ahlul jannah, penduduk surga, maka kita bukan ahlul dunia. Kita bukan penduduk dunia. Terus ngapain kita di dunia? Kan saya buat saya. Terus ngapain kita di dunia? Terus timbul pertanyaan gitu. Karena di dunia itu adalah pembuktian min ayatihi, dari tanda-tanda kebesaran Allah, wa yuzakkihim, dan kemudian mensucikan mereka. Jadi Allah itu ngirim kita ke dunia nggak suruh macam-macam. Yang jelas ibadah jelas ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, itu jelas. Tapi selain itu apa sih hikmahnya kita dikirim ke dunia? Apa disuruh jadi orang kaya? Enggak. Apa kita disuruh jadi orang pintar? Enggak. Apa kita disuruh jadi orang hebat? Enggak. Apa karena kita disuruh jadi orang terkenal, ngetop? Enggak. Allah cuma pengen kita itu menyaksikan kebesarannya. Jadi Allah cuma pengen kita menyaksikan kebesarannya. Bahwa Allah bisa bikin bumi, bahwa Allah bisa bikin pohon, bahwa Allah bisa bikin gunung, bahwa Allah bisa bikin lautan, bahwa Allah bisa bikin sungai, bahwa Allah bisa bikin daratan, bahwa Allah bisa bikin alam semesta ini. Di bumi lah kita bisa melihat langit. Di bumi lah kita bisa melihat bintang. Di bumi lah kita bisa melihat matahari, bulan dan seterusnya. Dan itu semua adalah ciptaan Allah. Kita cuma disuruh nyaksiin doang. Nggak disuruh ngapa-ngapain ya. Makanya diberikanlah kita satu kunci surga. Apa kuncinya itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Itu kalau teman-teman artiin secara terjemah apa? Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa tidak ada, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Coba deh teman-teman pahami itu kata-kata asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Coba teman-teman pahami itu. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Namanya saksi itu pasti ngelihat. Bang Ridwan dipanggil polisi karena menyaksikan ada pembunuhan. Bang Ridwan dipilih karena dia menyaksikan pembunuhan, ditugaskan dia menjadi saksi di pengadilan. Om Iki nikah, wah panggil Pak RT untuk jadi saksi. Datanglah RT untuk menyaksikan pernikahan. Namanya saksi itu dia menyaksikan. Pertanyaan saya, apakah kita menyaksikan Allah? Apakah pernah kita melihat Allah? Enggak. Iya enggak? Tapi kenapa kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal kita nggak pernah melihat Allah. Kenapa?
Ya itu tadi. Karena walaupun kita tidak menyaksikan Allah, kita tidak melihat Allah, tapi alam semesta ini itu bagian adanya yang menciptakan. Nah yang menciptakan itu siapa? Allah. Paham gak maksudnya? Kita memang tidak melihat Allah. Kita memang tidak bisa mengetahui siapa Allah. Kita tidak menyaksikan Allah. Tapi adanya gunung, adanya alam semesta ini, adanya lautan, adanya bintang, adanya seluruh alam ini, itu menandakan ada yang menciptakan. Berarti kita pernah menyaksikan. Paham maksudnya? Berarti kita menyaksikan ada sesuatu yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan penciptaan tersebut tentunya pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu tentunya adalah Allah. Paham maksudnya? Ini ngaji tinggi nih, ya, level tinggi nih, jangan ngaji cuman asal-asalan doang. Maksudnya biar teman-teman bisa membuka logika penalaran lebih tinggi. Oke lah kita tidak melihat Allah, oke lah kita tidak mengetahui Allah. Tapi adanya alam semesta ini, adanya ibu kita, adanya bapak kita, orang tua kita, adanya saudara sanak famili kita, itu menunjukkan bahwa kita sudah menyaksikan kebesaran tanda-tanda itu. Kita sudah menyaksikan kemuliaan itu. Kita sudah menyaksikan kehebatan itu. Dan kehebatan, kebesaran, kemuliaan yang kita saksikan itu bersumber dari penciptaan Allah. Allah lah yang menciptakan itu. Maka adanya itu semua berarti ada yang menciptakan. Karena ada yang menciptakan maka tidak mungkin dan tidak bukan. Pastilah yang menciptakan itu adalah Allah. Nanti pas kita meninggal ditanyain lagi kita. Wadanu, bersaksi nggak? Bersaksi. Om Iki bersaksi nggak? Ya bersaksi. Karena kita menyaksikan memang. Makanya kunci surga itu miftahul jannah apa? La ilaha illallah. Kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Dan Allah tidak ngasih tahu kepada kita, Nabi tidak memberitahu kepada kita kuncinya neraka. Pernah nggak dengar hadis? Kuncinya neraka adalah bisa benar nggak derek? Nggak kan? Allah ngasih kita, Nabi ngasih tahu kita apa? Kuncinya surga. Ya kan? Nabi nggak ngasih tahu kita kuncinya neraka, enggak. Berarti kan namanya orang nggak tahu kuncinya bakal masuk neraka nggak? Enggak, harusnya orang nggak tahu kuncinya. Paham nggak nih? Ini permainan logika nih. Teman-teman dikasih kunci, masih lihat nih kunci nih kalau masuk rumah saya. Nih Bang Ahmad, masuk nih kunci kalau ke rumah saya. Nih apa Teh Manda, masuk nih kalau mau ngaji. Saya kasih kuncinya, dia bakal bisa masuk. Tapi kalau saya nggak kasih kuncinya, bisa nggak dia masuk? Mas Didin nggak bisa masuk ke rumah saya, Bang Ahmad nggak bisa masuk ke rumah saya, Kak Manda nggak bisa masuk ke rumah saya. Orang kayak kunci, saya kasih kuncinya. Paham nggak? Berarti kalau ada dia masuk ke rumah saya padahal saya nggak kasih kuncinya, berarti parah nggak tuh orang? Parah nggak? Parah. Kunci neraka nggak dikasih, tapi sampai masuk ke neraka, berarti orang parah. Orang yang dikasih kunci sampai masuk. Paham nggak Mas Yuri? Ini permainan logika ya. Sampai segitunya itu Imam Ghazali. Oh kita kan nggak pikir ke situ. Tapi itulah agama ya, mentakdirkan kita sebagai ahlul jannah yang nanti juga akan masuk jannah. Kita nggak ada bakat masuk neraka, nggak ada. Orang kita ya kan jelasin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sudah dibentuk dengan sebaik-baiknya. Jadi secakep-cakepnya bangsa jin, ya, kalau dibandingin sama manusia yang paling jelek, tetap cakepan manusia. Katakanlah paling jelek sih Bang Ridwan, katakan misal, umpama. Sabar ya sabar. Nah, ini kalau dibawa ke alam jin, oh jadi artis. Karena paling cakep. Ya, karena sudah jelas laqad khalaqnal insana fi ahsani. Malaikat dia dibikin Allah kayak gitu, enggak ada di Quran laqad khalaqnal malaikata fi ahsani taqwim. Saya bikin malaikat dengan sebaik-baiknya, enggak ada. Teman-teman cari itu dari Anas sampai Alif Lam Mim ke depan enggak ada. Atau jin laqad khalaqnal jinna, saya ciptakan jin fi ahsani taqwim dengan sebaik-baiknya, bentuk enggak ada. Satu-satunya makhluk yang Allah berikan fi ahsani taqwim dengan sebaik-baiknya adalah manusia. Gak ada ya, gunung itu gak ada semua pokoknya. Cuma manusia. Saking buat mantesin masuk ke dalam surga. Karena kalau jelek gak pantas masuk surga. Ini misalnya ya. Allah bikin manusia. Kepalanya menyong ke sana situ gitu kan. Terus tangannya 8. Ya kan? Kakinya 10. Ya kan? Terus hidungnya di bawah ada, di jidat ada.
Itu kira-kira orang kayak gitu masuk surga pantas nggak? Dari bentuk fisik aja kagak pantas. Orang surga cakep-cakep. Paham nggak maksudnya? Nah, cuman kan surga bukan cuma butuh fisik, tapi juga amal soleh untuk mantesin. Orang baik masuk surga, orang pemaaf masuk surga, orang penyabar masuk surga. Kalau orang pemarah masuk surga gak? Ya enggak, orang pemarah. Nanti di surga malah ngamuk-ngamuk ya kan? Kurang ajar lo. Malaikat bingung lagi siapa yang masukin sih? Orang tukang marah masuk surga, keluar-keluar. Tapi paham nggak maksudnya? Itulah yang dibentuk bahwa manusia itu bukan harus cuma hanya mempersiapkan zahir. Kalau zahir nggak usah dipikirin, kita udah disiapin. Allah udah nyiapin kita secara zahir. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Tapi yang perlu disiapkan adalah batinnya. Kan gitu. Zahir mah udah cakep udah pantas lah masuk surga lah. Tapi batinnya itu yang perlu dipersiapkan. Jadi nggak usah bahasa gampangnya nggak usah make up. Make up mah daleman aja. Make up tuh hati kita. Nggak usah pakai dandan secara zahir. Ya dandanin aja hati kita. Karena itulah yang akan membawa kita ke surga. Ayyutahiruhum. Maksudnya adalah mensucikan mereka. Ayyutahiruhum maksudnya adalah itu maksudnya. Maksudnya yutahiruhum. Mensucikan mereka. Merekanya rujuknya kemana? Ummiyin. Mensucikan mereka minal akhlaki. Dari akhlak al-mazmumati yang mazmumah. Yang tercela, yang buruk. Lawan dari ahlakul karimah. Karimah, ahlak mulia. Kalau lawannya ahlakul mazmumah. Wa min sifatil ini. Dan dari sifat-sifat kebinatangan. Bahain itu sebetulnya hewan hewan ternak ya, bahain. Hewan ternak ya sapi, kambing tuh bahain. Cuman ya diartikan binatang aja lah. Wa yaj'alu dan menjadikan sifatil malaikati akan sifatnya malaikat libasahum menjadi pakaian mereka. Ya maksudnya kita ini manusia ummiyin ya, disebutnya keummiyin. Menjadi pakaian mereka. Wa hilyatahum dan menjadi membuat indah, membuat indah atau memperindah ya apa ya. Wa hilyatahum dan menjadikan indah atau memperindah mereka. Nah, untuk mensucikan manusia, Allah berikan beberapa sifat. Di antaranya sifat kebinatangan, sifat hewan, berarti ada syahwat di situ. Yang kedua adalah sifat malaikat. Jadi ada kalanya manusia bagus banget akhlaknya seperti malaikat, ya. Ada kalanya jengkelin banget kayak binatang, kan gitu kan ya. Ada kalanya kita itu punya teman, wah lo baik banget tuh, sampai kita ngomong, oh kamu seperti malaikat, baik sekali pada saya. Tapi ada kalanya dia ngejengkelin lo, ngeselin lo ah. Karena itulah sifat manusia dan biasa seperti itu. Wa maqsudu hadhil kimiyai. Dan adapun maksud daripada kimia ini, kimia nggak usah ditulis lagi ya. Ya maksudnya sel-sel yang membawa ke kebahagiaan. Itu anna kullama, karena ada anak kullu menjadi kullan. Ya, di nasabnya tandanya fathah. Artinya kullu, cuman karena ada anna menjadi kullan. Anna kullama sesungguhnya setiap sesuatu. Anna kullama sesungguhnya setiap sesuatu. Karena yang ada min sifatin naqsi. Karena yang ada min sifatin naqsi dari sifatnya kekurangan. Karena yang ada min sifatin naqsi dari sifat-sifat naqsi kekurangan itu ya ta'arro dihilangkan minhu darinya. Jadi kalau pengen bagus ya sifat-sifat kekurangan, ya maksudnya sifat-sifat jelek ya harus dihilangin, sifat-sifat buruk harus dihilangin. Wa kullu ma dan setiap perkara atau setiap sesuatu yakunu yang ada min sifatil kamali, yakunu yang ada min yakunu tuh fi'il mudhari'nya kana ya, kana
kunu. Sona yasunu. Artinya ada sama. Karena yakunu kaunan wa makana bahwa kainu wa zaka makunun kun la takun. Yakunu yang ada min sifatil kamali dari sifat sempurnaan, kesempurnaan kamal. Itu yalbasuhu memakaikannya. Wa kullu ma dan adapun setiap perkara yakunu yang ada min sifatil kamali dari sifat yang sempurna atau sifat yang kesempurnaan, itu yalbasuhu memakaikannya, maksudnya dipakai gitu ya. Jadi ya sifat yang sekiranya kurang bagus ya buang, harus dihilangin. Nah sifat yang baik, sifat yang kamal, sifat yang sempurna harus dipakai, maksudnya harus digunakan gitu ya. Wasiru hadhil kimiyai dan inilah sirnya atau rahasia. Wasiru hadhil kimiyai dan rahasia kimia ini, ya maksudnya tadi apa? Sel-sel yang menuju kebahagiaan. Kimia usada harusnya sel-sel yang membawa kita kepada kebahagiaan. Hadhil kimiyai ada kimia ini itu antarji'ah, adaan maka tarji'u menjadi tarji'ah. Roja'a yarji'u. Tarji'ah aslinya tarji'u. Antarji'u mengembalikan. Itu antarji'ah. Itu antarji'ah hendaknya mengembalikan minat dunia dari urusan dunia. Antarji'ah hendaknya mengembalikan, hendaknya nggak ada, cuman ini bagusnya pakai hendaknya aja. Atau bahwa, kalau an itu biasanya bahwa atau hendaknya juga boleh. Seyogianya juga boleh. Minat dunia dari urusan dunia. Ilallahi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pengen benar, ya udah kekurangan itu harus dihilangin, kesempurnaan, kebaikan terus harus diusahakan. Nah caranya gimana? Rahasianya itu adalah mengembalikan urusan-urusan dunia ilallahi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kama seperti halnya, kama qala seperti halnya berfirman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Quran surat Al-Muzammil ya. Wa tabattal ilaihi tabtila. Wa tabattal dan beribadahlah. Wa tabattal dan beribadahlah kalian. Ini apa fil amr ya. Battala yubattilu tabtilan tabdilatan dan seterusnya. Makanya dihafalin tasrifnya ya. Nanti kita masuk lagi ke tasrif. Wa tabattal dan beribadahlah kalian ilaihi kepada Allah. Tabtila dengan sepenuh hati, ya sungguh-sungguh sepenuh hati. Ini potongan ya, potongan Arab, potongan ayat. Awalnya wadkuris rabbika. Wadkuris rabbika. Ini aslinya. Potongan ayat, nah itu sambungannya watabbatal ilaihi tabtila. Quran surat Al-Muzammil. Surat ke-73 ayat 8. Wa fadlu hadhil kimiyai dan adapun keutamaan kimia ini itu tawilun sangat tinggi. Jadi sel-sel yang menuju kebahagiaan itu, ya itulah yang harus diperjuangkan. Caranya adalah untuk dengan cara memberikan diri kita itu ya kewajiban atau hak-hak daripada keilmuan. Tadi sempat saya singgung ya, di antara kewajiban daripada ulama, ya itu kan karena ulama warasatul anbiya, ulama ada pewarisnya Nabi, maka salah satu kewajiban ulama itu adalah meneruskan ya tongkat estafet dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh karena itu ciri karakter Nabi itu sebetulnya cuma satu ya teman-teman. Ciri karakter Nabi itu dari Nabi Adam ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ciri karakternya cuma satu. Cuman anta'budu ilallah, anta'buda ilallah. Cuman mengajak umat untuk menyembah Allah. Intinya cuma satu itu.
Teman-teman belajar syariat, ya, belajar hakikat, belajar apapun, itu nanti ujung-ujungnya semuanya dilakukan karena Allah. Nah, itu yang disebut dengan kimyaus sa'adah gitu. Sebetulnya ya, ini saya pakai jalur ini. Ada seseorang, ya, katakanlah si Fulan ini dia lahir. Kemudian dia tumbuh besar. Waktu kecil dia dikasih makan sama bapak ibunya. Oke, selesai. Tumbuhlah dia besar. Kemudian dia menikah. Ya. Maka dia akan mencari, ini kalau naluri hak pribadi ya, maka dia akan mencari jalan untuk memperkaya ibadahnya. Dia pengen sholat saya bagus, maka dia akan mencari guru. Saya pengen sholat saya sempurna, maka dia akan menggunakan pakaian yang benar. Ya, dia pakai sarung, ya, dia pakai baju koko dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kan timbul pertanyaan, gimana kita punya baju koko kalau kita nggak punya duit? Kan begitu. Gimana kita bisa punya sarung kalau kita nggak punya duit? Bagaimana kita bisa menafkahi istri kalau yang perempuan memberikan nafkah atau memberikan makan kepada anak kalau kita sendiri tidak punya duit? Nah, untuk cara supaya punya duit itu, maka kita harus kerja. Kan begitu. Nah, maka berarti kesimpulan kita bekerja itu, hakikatnya itu karena Allah. Paham maksudnya? Jadi ketika kita, ini dari mundur dari belakang ya, kita kan pengen sholat. Sholat itu kan ibadah kepada Allah. Kita kan pengen nafkahin anak. Nah, nafkah itu juga ibadah kepada Allah. Cuman nafkahin anak, ibadah kepada Allah berupa sholat, zakat dan semuanya itu butuh modal. Ya enggak? Harus punya duit. Nah, punya duit itu kita harus kerja. Nah, kerja itu berarti jadi ibadah. Nah, inilah yang disebut dengan kimyaus sa'adah. Pengantaran jiwa raga kita yang tadi enggak benar, kita punya sifat bahaim, kita punya sifat malaikat. Sifat bahaimnya apa? Syahwat. Syahwat itu nafsu, kepengenan. Gue pengen punya duit ah. Itu sifat bahaim. Tapi di dalam diri kita juga ada sifat malaikat. Sifat malaikat itu sifat yang suci untuk selalu menyembah kepada Allah. Sebab malaikat itu layak sunah ilallah. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat disuruh sujud. Malaikat disuruh ruku. Malaikat disuruh tasbih, terus tasbih. Begitu seterusnya, itu malaikat. Nah, sementara kalau binatang, apakah dia dapat hitoh? Apakah dia dapat perintah untuk sholat? Pernah nggak teman-teman dengar di Quran ada perintah sholat buat hewan? Nggak ada kan? Pernah nggak teman-teman dengar di hadis ataupun di qaul ulama perintah untuk hewan itu untuk menunaikan zakat? Nggak ada. Hitop itu hanya untuk manusia. Paham ya? Makanya hewan itu bebas. Dia mau tidur seharian tidak ada masalah. Dia mau makan seharian tidak masalah. Yang membuat dia tetap hidup apa? Karena dia punya nafsu. Dia punya syahwat. Ya kan? Manusia itu diberikan nafsu, diberikan syahwat seperti halnya hewan. Tapi manusia juga diberikan sifat malaikat agar dia bisa beribadah. Kalau manusia cuma diberikan sifat bahaim doang, diberikan cuma sifat kebinatangan doang, ya maka dia kerjanya ya cuma seperti hewan. Jadi makan tidur kawin berak, itu gitu aja. Sebaliknya ketika manusia cuma diberikan sifat malaikat doang, maka dia nggak akan kerja. Gue sholat aja terus, gue ibadah aja terus. Makanya di dalam diri manusia untuk mendukung kedua itu, maka diberikanlah sifat bahaim, ya, sifat kebinatangan, dan juga diberikan sifat apa? Sifat malaikat. Jadi itu pasti ada di dalam diri manusia, sekalipun itu nabi. Makanya nabi kalau misalnya, kan sering kita dengar ya fatwa-fatwa ulama atau ceramah-ceramah ulama. Nabi kalau dihina dirinya beliau nggak marah, ya kan? Tapi kalau udah dihina agamanya, Nabi pasti marah. Berarti Nabi punya sifat bahaim. Wajar manusia marah. Orang dijelek-jelekin agamanya. Paham nggak maksudnya? Justru ketika agama dijelek-jelekin kita kagak marah, itu bukan benar malah, gitu. Wah, berarti dia sifatnya malaikat semua. Mungkin ya kayak gitu. Gak mungkin, itu justru menyalahi kodrat. Paham gak maksudnya? Ada seseorang istrinya digodain. Atau seorang istri suaminya digodain perempuan lain, pelakor. Terus dia marah. Ya wajar, karena itulah sifat bahaim. Di saat itulah justru yang dikeluarkan harus sifat bahaimnya, jangan sifat malaikatnya. Oh gak apa-apa laki gue digodain sama perempuan. Atau gak apa-apa bini gue digodain laki-laki. Gak boleh, karena itulah sifat
Malaikat yang menjadi pemaaf itu sifat malaikat. Justru salah. Yang harus dikeluarin adalah sifat bain. Kenapa? Dengan sifat bahain itulah kita menjaga diri untuk terus istilahnya ya, tidak stagnan ya. Jadi nggak berhenti. Terus untuk berjalan hidup itu. Orang itu akan mati ketika bahainnya hilang atau sifat malaikatnya hilang. Ada bahainnya doang, sifat kebinatangannya dia udah mati udah jelas. Kerjaan mabok, judi, ya, minum-minuman keras, zina. Berarti sifat bahain doang tuh. Nggak ada sifat malaikatnya aja. Sholat kagak, zakat nggak ada semuanya itu. Nah maka secara hakikatnya dia sudah mati. Ya ada juga gitu sebaliknya, kerjanya sholat terus kan. Ya hakikatnya juga mati juga dia. Karena dia tidak ada giroh, tidak ada semangat untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada orang lain. Dan ciri Nabi itu, karakteristik Nabi itu adalah mempertahankan la ilaha illallah dengan tetap menjaga sifat bahaim dan juga sifat malaikah. Paham maksudnya? Nah artinya gini, saya sering nyampein kepada teman-teman. Allah itu tidak punya hubungan dengan aspek duniawi. Allah itu nggak ngefek dengan aspek duniawi kita. Teman-teman menganggap sesuatu itu baik. Kadang-kadang kita menganggap itu suatu buruk. Bagi Allah itu nggak ngefek. Dalam dimensi Allah itu tidak ada baik dan buruk. Bagi Allah semuanya adalah makhluk. Ini saya sampaikan tadi tuh logika nubuah supaya kita nggak bangkrut. Ya, saya kasih tahu logika pandangan secara nubuah. Yang teman-teman anggap itu menguntungkan, itu nggak berlaku bagi Allah. Yang teman-teman anggap itu merugikan, itu juga nggak berlaku bagi Allah. Semuanya bagi Allah, baik yang merugikan atau menguntungkan, itu adalah makhluk. Siwallahu makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Menurut teman-teman itu cantik, menurut teman-teman itu jelek, nggak ngaruh buat Allah. Itu adalah makhluk. Makanya dulu sempat saya singgung. Api itu panas nggak? Panas ya. Panasnya api itu karena adatnya kita manusia. Di dimensi Allah, api itu nggak berlaku panasnya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan api. Paham nggak maksudnya? Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, ya, terus Allah berfirman, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Itu api nggak membakar Nabi Ibrahim. Berarti api itu panas karena adatnya panas. Adat itu teman-teman artinya kebiasaan ya. Api itu menjadi kebiasaan kita kalau melihat api panas. Ngelihat es dingin. Dan itu nggak berlaku bagi Allah. Makanya ketika Allah bilang dingin api. Dan tidak membakar Nabi Ibrahim. Itu nggak berlaku dunia itu. Ini saya ambil yang gampang. Ada orang bekerja ya. Dia saingan. Ya gampangnya misalnya tukang beras deh ya. Tukang beras. Kan orang Indonesia kurang lebih 200 juta ya. Kurang lebih ya 250 juta. Dari 250 juta itu 10%-nya tukang beras. Ya taruhlah 10 juta aja tukang beras. 10%-nya tukang beras. 10 juta. Maka 10 juta itu mereka bersaing. Pahami ya? Dari 10% penduduk Indonesia, 10 juta orang, mereka bersaing berdagang beras. Dan semua pedagang beras tersebut berdoa agar dagangannya laris. Agar dagangannya membawa untung. Itu ya, paham ya? Tapi pada adat kebiasaan kita, namanya orang dia dagang, ada yang laris, ada yang nggak laris, ada yang untung, ada yang rugi. Itu udah hukum dagang. Dan itu nggak ngefek buat Allah. Makanya secara hakikat, nih perhatikan nih omongan tinggi nih soalnya. Ketika seseorang dia berdoa, ya Allah lariskanlah saya. Maka pada dasarnya dia telah membuka peluang untuk orang lain agar tidak laris. Ya Allah berikanlah saya untung. Maka dia akan membuka peluang orang lain tidak laris. Paham gak nih? Saya dagang beras. Mas Wanda dagang beras. Mas Ardan dagang beras. Om Miki dagang beras. Berarti ada 4 orang yang dagang beras di tempat ini. Lalu saya berdoa, ya Allah,
Beras saya mudah-mudahan laris. Ya Allah, mudah-mudahan saya untung dapat beras. Kebetulan di orang sini ada 50 kakak. 50-50-nya beli sama saya. Berarti Mas Wanda nggak dapat untung, Om Miki nggak dapat untung, Mas Adon nggak dapat untung. Berarti doa saya, ya Allah, berilah saya untung, berilah jadikanlah beras saya laris, ya, habis, maka kita sudah menjadikan orang lain tidak laris, tidak habis. Berarti menurut kita keuntungan yang dihasilkan itu bagus, ya kan? Kerugian yang dialami orang lain karena berasnya nggak habis itu sesuatu yang jelek. Menurut kita bagus, menurut orang lain jelek. Menurut Allah nggak ngaruh dua-duanya. Mau lo laris ke, mau nggak laris ke, yang penting lo gue ciptain, lo gue bikin gue laris, lo gue bikin laris. Sama nih maksudnya nih. Itu nggak ngefek, buat manusia mah ngefek. Dan nggak mungkin dijadikan laris semua. Karena itulah hukum Allah. Ya Allah, saya doa nih, ya Allah, saya minta dagangan saya laris. Mas ada doa, ya Allah, saya minta dagangan saya laris. Om Miki, ya Allah, saya minta doa. Terus Om Ardan, semua orang minta dagangannya laris. Terus Allah turutin, laris semua. Terus siapa yang makan? Dan pertanyaannya siapa yang makan? Kalau laris semua. Paham maksudnya? Makanya pasti ada yang nggak laris, pasti juga ada yang laris. Supaya kehidupan itu berputar. Ya kalau nggak laris terus ya apa berarti lah gitu. Dagang nggak maju-maju apa berarti. Tapi kan dasarnya begitu. Nah ini maaf ya. Kadang orang akhirnya timbul. Ini gampangnya secara dagang aja. Ketika dia kemudian usahanya nggak laris, usahanya nggak maju, terus dia ngeluh. Ya Allah, kalau saya dagang nggak laris. Ya Allah, kurang apa sih saya? Sholat udah jalan. Ya Allah, kurang apa sih saya udah belajar ngaji? Kok dagangan nggak maju-maju? Dan sebagainya. Dia lupa ketika nanti dia dilariskan, maka nanti akan ada lagi orang yang tidak laris. Kan hukum dagangnya begitu. Ini ada orang, 5 orang biasa beli beras di situ. Saya nggak ada yang beli nih. Terus saya doa, ya Allah, mudah-mudahan dagangan saya laris, mudah-mudahan. Otomatis itu kan 5 orang itu pindah ke saya. Berarti seorang teman saya, saingan saya itu dia nggak jadi gak laris kan? Ya kan? Berarti sayanya senang, berarti dia manyun, sengsara. Berarti kita menari di atas penderitaan orang lain. Nah iya benar nggak? Benar nggak? Paham nggak maksud ini? Nah itu nggak berlaku buat Allah. Paham nggak maksudnya? Jadi ketika kita doa, ya Allah, jadikanlah dagangan saya laris. Ya udah laris, alhamdulillah. Nggak laris ya nggak apa-apa, udah. Orang doa juga udah ibadah kok. Jangan membuat ketika kita udah berdoa, ya Allah laris karena saya, ternyata nggak laris. Kemudian kita ngedumel, ya Allah, katanya laris. Ingat ketika dilariskan, konsekuensinya ada orang yang tidak laris. Dan itu sebetulnya dosa. Ya kan? Berarti kan bikin orang yang laris. Dosa ya? Artinya dosa kalau nuntut. Ya benar ya? Paham gak nih maksudnya nih? Oh iya, makanya mau biasa aja tuh, ngurusin dunia biasa aja. Laris. Alhamdulillah ya Allah, saya laris. Nggak laris, ya alhamdulillah berarti ada orang lain yang Allah berikan kehidupan untuk laris. Itu selesai. Nggak lari terus, ya apa sudah. Nah, ganti kerjaan lain, maksudnya gitu. Jangan ditunggu, berarti nggak bagus, kita nggak cocok. Nggak cocok di air berarti. Ya, gitu. Nah, ada lagi orang. Ini saya kasih gambaran kecil aja ya. Maksudnya biar teman-teman gampang nyerna. Ada lagi gambaran orang nikah. Dia selama nikah, selama belum nikah, dia doa kan tuh. Ya Allah, jadikanlah jodoh saya soleh. Kalau perempuan, kalau laki-laki, ya Allah jadikanlah jodoh saya soleh. Dia pengen. Dilalahnya Allah kasih jodoh kurang bagus. Ya maksudnya ya kagak sholat, ya kerjaannya begadang dan sebagainya. Berarti kan jodohnya jelek ya. Menurut dia rugi gak tuh? Menurut orang yang dapat jodoh kayak begitu rugi gak? Rugi. Tapi di Allah ngefek gak? Enggak. Karena ketika dia rugi karena dapat jodoh yang tidak soleh, berarti ada orang lain yang dapat jodoh soleh. Paham gak maksudnya? Makanya ada orang punya pikiran kayak gitu. Ya Allah, saya pengen dapat jodoh yang soleh. Kemudian dapat jodoh soleh. Ada orang, ya Allah, saya pengen dapat jodoh soleh. Ternyata dapat takdirnya jodohnya enggak soleh. Terus dia bilang, ya Allah, engkau enggak adil banget. Ya salah. Secara hukum Allahnya, dimensi Allahnya salah. Kenapa salah? Karena ketika
orang jadi soleh semua, maka hukum jadi tidak benar. Alurnya berhenti. Kenapa? Berarti ada sifatul malaikah di situ semua. Nggak ada sifatul bahaim. Padahal justru yang membuat hidupnya sifatul malaikah adalah sifatul bahaim. Yang membuat hidupnya sifatul bahaim adalah sifatul malaikah. Dulu saya pernah cerita ya, sebelum nikah tahun 2007 atau 2008 itu teman orang Tangsel, orang Tangerang Selatan itu ngundang khotib Idul Fitri. Nah, karena jauh kan dari sini kan, saya berangkatlah ke sana habis subuh. Ya karena emang lingkungannya cakep banget lingkungannya cakep banget. Jadi mereka itu habis subuh udah bersiap-siap untuk menunaikan sholat Idul Fitri, Idul Fitri. Mereka udah bersiap-siap untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Kan kalau sholat Idul Fitri habis subuh kita malah disunahin makan, ya kan? Makan atau minum. Pokoknya jangan sampai nggak makan nggak minum. Tapi kalau untuk sholat Idul Adha disunahkan malah puasa. Jadi jangan makan dan minum dulu sampai sholat Id. Tapi kalau saat Idul Fitri justru disunahin makan minum. Berangkatlah kita nih. Saya berangkat. Nyampe Tangerang Selatan ya namanya tukang ngopi kan. Otomatis yang dicari kopi. Sambil nunggu sholat Id kan. Sholat Id masih jam 7. Saya nyampe sana udah setengah 7. Ya kan? Setengah jam lagi ngopi dulu deh. Berhubung orang di sana soleh semua. Ya jangankan yang nggak soleh. Jangankan yang soleh, yang nggak soleh aja mungkin begitu. Karena mereka soleh semua. Itu sepanjang jalan nggak ada warung kopi yang buka. Kalau lebaran. Sepanjang jalan sampai masjid tuh saya nyari warung kopi. Maksudnya kita pengen ngopi dulu. Ngopi dulu dah. Ya kan? Habis ngopi baru kita berangkat ke masjid itu sholat. Sholat gitu ya kan? Sepanjang jalan ya kurang lebih 500 meter ke kanan, 500 meter ke kiri lah. Itu saking solehnya itu orang. Nggak ada yang sholat id. Nggak ada yang jual kopi. Warung kopi tutup semua. Warung tutup semua. Warung kacang hijau tutup, warung kopi tutup, semua tutup. Karena mereka bersiap untuk sholat id. Itu soleh itu ya. Buat mereka bagus. Lah buat saya yang tukang kopi. Waduh. Susah ya jadi nggak enak juga kan biasanya. Ngopi, nggak ngopi. Otomatis sesuatu yang menurut orang enak, ya, menurut orang lain tidak enak, itu sudah biasa untuk menjadikan sifatul bahaim menjadi pasangan sifatul malaikah. Makanya teman-teman jangan ngeremehin kalau ada orang maghrib nongkrong di jalanan, maghrib bukannya sholat nongkrong di jalanan. Bayangkan kalau tiba-tiba ada kebakaran di samping musola, di samping masjid, ya, di samping tuh orang nongkrong kebakaran. Sementara kita lagi sholat maghrib. Kira-kira yang nolongin pertama orang yang nongkrong apa yang orang lagi di masjid? Orang yang nongkrong. Kalau dia main gitar maghrib nyanyi gitu. Wow kan. Tiba-tiba kebakaran ditinggal gitarnya. Langsung dia ngambil kebakaran. Yang di masjid mungkin masih selesai sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kebakaran baru keluar deh? Mana sih itu? Tadi nonton doang. Oh itu kebakaran. Udah gitu aja udah. Yang susah siapa tuh? Yang lagi nongkrong itu. Berarti kan di satu sisi kebaikan itu memang menimbulkan sifatul malaikah, di sisi lain sifat kebidatangan juga menimbulkan sifat bahaim, yang semuanya pasti nyampur. Dan itu baik dua-duanya menurut Allah. Paham nggak maksudnya? Jadi untung menurut Allah baik, rugi pun buat orang pedagang menurut Allah juga baik. Ada orang zalim menurut Allah itu baik, tidak ada orang yang zalim pun soleh semua itu juga menurut Allah baik. Nah kita manusia ini terbatasi dengan itu. Karena ada adat kalau orang soleh kita senang, ada dagangan untung kita bahagia. Kita terbatasi dengan keduniaan itu. Di dimensi Allah nggak ada batasan itu. Nah, di situlah diperlukan kimiaus sa'adah. Ya. Wallahu a'lam dan manfaat al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.